Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas mengenai modus ponens, yaitu apa sih modus ponens itu dan bagaimana cara pengaplikasiannya, dan di sini juga saya akan membahas beberapa soal mengenai modus ponens. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki modus ponens. Apa sih sebenarnya modus ponens itu? Modus ponens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2 bernilai benar dan pernyataan 2 bernilai benar, maka pernyataan 2 dianggap kesimpulan. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. P itu bisa kita ibaratkan pernyataan 1 dan Q adalah pernyataan 2, dan jika P maka Q atau ini P panah ke Q gini, itu bisa kita sebut sebagai kesimpulan. Nah, jadi kalau misalnya pernyataan satunya benar, pernyataan 2-nya benar, maka kesimpulannya akan benar. Dan jika pernyataan satunya benar dan pernyataan keduanya salah, maka kesimpulannya akan salah. Jika pernyataan satunya salah dan pernyataan 2-nya benar, maka pernyataan kesimpulannya akan benar. Nah, jika pernyataan satunya salah dan pernyataan keduanya salah, otomatis itu akan salah juga. Nah, kemudian kita lihat skema argumennya. Ada yang namanya premis 1. Premis 1 itu kita gunakan pada jika P maka Q. Jika pernyataan 1 maka pernyataan kedua. Dan premis 2-nya apa? Premis 2-nya adalah pernyataan P. Dan untuk kesimpulan kita ambil pernyataan Q. Nah, kalau untuk menentukan modus ponens atau kesimpulan dalam modus ponens, kita ingat aja yang premis 1, premis 2 sama kesimpulannya. Terus argumen memiliki dua premis hipotesis. Premis pertama adalah jika maka, yaitu bahwa P maka Q. Premis kedua adalah P. Dari kedua premis tersebut dapat disimpulkan secara logis bahwa kesimpulannya adalah Q, pernyataan Q. Nah, kemudian kita masuki soal kita yang pertama. Jika Amir juara kelas, maka ia akan mendapatkan hadiah. Amir juara kelas. Dari dua pernyataan di atas, kesimpulan yang tepat adalah, nah, A. Amir akan mendapatkan hadiah. B. Amir tidak naik kelas. C. Amir tidak akan mendapatkan hadiah. D. Amir juara kelas. E. Amir tidak belajar. Nah, untuk pembahasannya sendiri, kan kita sudah mengetahui tadi modus ponens itu premis pertamanya adalah jika P maka Q, ya kan? Nah, premis pertama kita ambil jika Amir juara kelas, maka ia akan mendapatkan hadiah. Untuk pernyataan P itu adalah Amir juara kelas, sedangkan untuk Q adalah ia akan mendapatkan hadiah. Nah, untuk pernyataan pertama itu merupakan premis 1. Premis 2-nya mana? Premis 2-nya adalah Amir juara kelas. Nah, untuk kesimpulannya berarti ia akan mendapatkan hadiah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kesimpulan itu adalah pernyataan Q, yaitu ia akan mendapatkan hadiah. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kita masuki soal kita yang kedua. Jika Hana memiliki uang yang banyak, maka Hana akan membeli handphone. Hana memiliki uang yang banyak. Dari dua pernyataan di atas, kesimpulan yang tepat adalah A. Hana memberikannya kepada orang tua. B. Hana tidak memiliki uang. C. Hana akan membeli mobil. D. Hana tidak akan membeli handphone. E. Hana akan membeli handphone. Nah, untuk pembahasannya seperti soal yang pertama tadi, premis 1 kita ambil jika Hana memiliki uang yang banyak, maka Hana akan membeli handphone. Nah, untuk premis 2-nya mana? Premis 2-nya adalah Hana memiliki uang yang banyak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesimpulan yang tepat adalah Hana akan membeli handphone. Karena pernyataan Q merupakan kesimpulan, berarti jawabannya adalah E. Nah, kemudian kita lanjutkan soal kita yang ketiga. Jika Rara libur sekolah, maka ia akan pergi berlibur ke Turki bersama orang tuanya. Rara libur sekolah. Nah, dari dua pernyataan di atas, kesimpulan yang tepat adalah A. Rara tidak libur sekolah. B.
Rara tidak akan berlibur ke Turki bersama orang tuanya. C. Rara libur sekolah. D. Rara akan berlibur ke Turki bersama orang tuanya. E. Rara berlibur ke Turki. Nah, pembahasannya premis 1 kita ambil dari pernyataan yang ada jika dan ada makanya. Berarti premis 1 adalah jika Rara libur sekolah, maka ia akan pergi berlibur ke Turki bersama orang tuanya. Nah, pasti sudah tahu dong premis 2-nya adalah Rara libur sekolah. Untuk kesimpulan berarti kita ambil pernyataan Q, yaitu ia akan pergi berlibur ke Turki bersama orang tuanya. Maka jawabannya adalah B. Maka jawabannya adalah D. Sebenarnya untuk jawaban E ini Rara berlibur ke Turki benar, tetapi kurang lengkap karena pada pernyataan pertama itu sudah dijelaskan ia pergi berlibur bersama orang tuanya. Nah, kita masuk pada pembahasan kita soal yang keempat, yaitu jika Rian belajar maka ia akan lulus UTBK 2021. Rian belajar. Dari pernyataan di atas, kesimpulan yang tepat adalah A. Rian belajar. B. Rian lulus UTBK 2021. C. Rian tidak belajar. D. Rian tidak lulus UTBK 2021. E. Rian menjadi orang sukses. Untuk pembahasan ini, seperti yang kita bahas 3 soal belakangan tadi, nah itu kan jika P maka Q, berarti kan sebenarnya jika Rian belajar maka ia akan lulus UTBK 2021. Untuk premis 2 adalah Rian belajar. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah pernyataan Q, yaitu ia lulus UTBK 2021, maka jawabannya adalah B. Nah, kemudian kita masuki soal yang kelima. Jika Gilang makan, maka ia akan jika Gilang makan, maka ia merasa kenyang. Kedua, Gilang makan. Nah, dari 2 pernyataan di atas kita dapat menentukan bahwa A. Gilang tidak makan. B. Gilang lemas. C. Gilang merasa kenyang. D. Gilang merasa lapar. E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, untuk pembahasannya, premis 1 adalah jika P maka Q. Jadi jika Gilang makan, maka ia akan merasa kenyang. Nah, untuk premis kedua adalah pernyataan P, yaitu Gilang makan. Nah, kesimpulan yang tepatnya adalah Gilang merasa kenyang. Nah, diambil dari pernyataan pernyataan Q. Jawabannya adalah C. Dan kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu jika Zaki kehujanan maka Zaki akan sakit. Untuk soal yang keenam, jika Zaki kehujanan maka Zaki sakit. Zaki kehujanan. Nah, dari 2 pernyataan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa A. Zaki sehat. B. Zaki tidak sakit. C. Zaki tidak sekolah. D. Zaki sakit. E. Tidak dapat disimpulkan. Maka pembahasannya sama aja seperti sebelumnya, gitu. Premis 1-nya berarti jika Zaki kehujanan maka Zaki sakit. Untuk premis kedua adalah Zaki kehujanan. Nah, kemudian kesimpulan yang tepat adalah Zaki sakit. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, begitu teman-temannya. Oke. Terima kasih. Mungkin hanya itu pembahasan kita hari ini tentang modus ponens. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam modus ponens yang premis 1 itu adalah jika P maka Q, dan premis 2-nya adalah pernyataan P, sedangkan kesimpulannya adalah pernyataan Q. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika penjelasan saya kurang bisa untuk dipahami. Jika tidak mengerti bisa kalian tanyakan saja langsung di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.